nggak tahu. Kembali lagi di Pacific Place. Geblek. Yang di Roh itu, yang di Equity Tower. Iya. Oh, di atas itu, yang Darbots. Ya, itu tiap minggu ganti atau gimana? Enggak sih, ini sampai tanggal berapa ya kemarin? Kalau yang Darbots sampai tanggal 28, ini juga sampai tanggal 28. Bercanda. Sekarang kita udah ada di Roh Project-nya. Nah, Roh Project ini berlokasi di Equity Tower, lantai 40, Blok E. Ayo, silakan masuk. Ada apa sih di dalam? Nah, di sini ada agenda-agenda dari Roh Project, bisa dilihat. Oh ya, Roh Project itu juga bekerja sama dengan MES 66 yang berada di Yogyakarta. Terus di sini Roh Project juga bekerja sama dengan studio galeri dari Silverlands. Terus di sini juga ada gambaran dari apa aja sih yang ditampilin di Roh Project kali ini. Nah, untuk Roh Project kali ini, Roh Project menghadirkan 3 seniman, di mana seniman yang pertama itu berasal dari Indonesia. Nah, seniman itu bernama Arin Dwi Hartanto Sunario yang berasal dari Bandung. Terus ada 2 seniman yang berasal dari Filipina, yaitu Patricia Perez Eustacio sama Maria Taniguchi. Nah, dari keseluruhannya, ketiga seniman ini ingin menampilkan media dan alat yang cukup sederhana dan simpel, tapi membuat sebuah makna yang cukup unik. Roh Project itu merupakan suatu tempat yang memfasilitasi dan memberikan akses untuk seni modern. Nah, tujuan utamanya dari Roh Project ini untuk para seniman Indonesia. Tapi nggak hanya itu, mereka juga memberikan keluasan bagi para seniman muda yang ingin menampilkan karya-karya mereka. Juga bagi para seniman internasional yang mau memamerkan karya mereka untuk masyarakat Indonesia. Jadi Roh Project di sini cocok banget nih buat kalian-kalian yang suka banget sama seni.
Selanjutnya di sebelah kiri saya pada kedua dinding ini terdapat kata pengantar dari pihak Rock Project dan nama-nama mereka yang telah give all in dalam pembuatan project ini. Di sini terdapat nama-namanya dan nuansa dari dinding ini bisa dilihat apresiasinya adalah nuansa simplistik atau sederhana, di mana nama-nama ini ditempel pada dinding dan lalu diberi sentuhan 2 garis yang melambangkan unsur simplistiknya dan menyambungkan nama-nama mereka dengan judulnya yaitu All In. Dan sebelah kanan saya ini merupakan kata pengantar dari pihak Rock Project, di mana di atasnya disebutkan bahwa Rock Project berkolaborasi dengan Silverlands Gallery yang terletak di Bandung dan serta nama-nama tiga seniman yang menyumbangkan karyanya dalam proyek ini. Dan dari ini bisa dilihat sentuhannya adalah kata-kata ini dipisah dan diblok dengan kotak-kotak hitam. Namun ini bertujuan untuk membuktikan kecerdasan manusia bahwa manusia masih dapat membaca kalimat ini walaupun kata-katanya huruf-hurufnya terpisah oleh blok hitam ini. Di sini saya Hana Karima akan menjelaskan tentang hasil karya dari Arin Sunario yang berjudul Lagedu. Jadi Lagedu ini adalah hasil karya yang tidak bisa dikatakan 2 dimensi maupun 3 dimensi. Karena di sini terjadi perpaduan antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Di mana Arin Sunario ini ingin melakukan percobaan bagaimana pencampuran antara karya 2 dimensi dengan 3 dimensi. 2 dimensi di sini diaplikasikan dalam digital print on wooden panel. Itu terdapat di garis-garis yang berwarna ungu ini. Ini adalah hasil fotografi yang di-print lalu ditempelkan di wooden panel. Lapisan yang kedua adalah volcanic ash. Volcanic ash itu adalah butiran-butiran vulkanik yang ditebarkan di lukisan ini. Sedangkan yang lapisan paling luar itu adalah pigment resin. Pigment resin itu adalah pewarnaan-pewarnaan yang ada di dalam lukisan ini. Jadi resin itu adalah campurannya atau konsistensinya, sedangkan pigment adalah pewarnaannya. Pewarnaannya itu berbeda-beda konsistensi. Ada yang putih seperti ini atau ada yang gelap-gelap seperti ini. Dan teknik pewarnaannya ini adalah accidentally. Sekian dari saya. Makasih. Ini merupakan salah satu karya dari Arin Sunario. Jadi kita bisa lihat dari sini, ini merupakan bentuk visual dari karya Arin Sunario yang sebelumnya di situ. Nah, di sini itu dibuat dari sisa-sisa resin dari karya sebelumnya. Jadi si pembuat karya ini dia memikirkan bagaimana dia merecycle suatu bentuk sisa-sisa bahan yang udah nggak kepake lagi jadi sebuah karya. Jadi kan kita bisa lihat ini resin sisa-sisa dari karya sebelumnya. Nah, terus yang menarik dari sini pasti penikmat karya ini berpikir gimana ini cara pembuatannya. Makanya ini dibentuk kayak kotak gitu. Jadi bentuk visualnya kayak gini. Jadi itu yang menariknya. Saya Avisyana Akbaring Kartiasto akan menjelaskan lukisan ini yang dari Rock Project. Lukisan ini judulnya Let's Building a Mountain One. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada 3 lukisan, 1, 2, dan 3. Dan yang akan saya jelaskan di sini yang pertama, yang satu ini. Lukisan ini tuh di penciptanya atau kreatornya itu seorang wanita bernama Perez. Dia ini lukisan ini dibuat dengan menggunakan bahan graphite. Bahan graphite ini kalau di kita mudahnya itu pensil. Di sini bisa kelihatan bentuk gunungnya yang jelas mengkerucut dari bawah hingga ke atas. Yang dia ini di sini terdapat perbedaan saturasi warna antara hitam dan putihnya, yang dimana perbedaan ini menunjukkan perbedaan objek. Misalkan di bagian sini bisa dilihat bahwa yang di sini tuh dia berusaha melukiskan sebuah awan, dan yang di bagian sininya dia coba untuk melukiskan sebuah tebing yang
setidaknya tebal. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Bersama saya Denny Virgiawan, saya akan menjelaskan tentang karya seni tersebut. Karya seni ini berjudul Let Us Build a Mountain 2. Karya ini karya Patricia Perez dari Filipina. Dan ini seperti namanya, karya ini tergambar dari sebuah gunung. Sebuah gunung yang di sini terdapat ada bagian tebing dengan di sini ada bagian lembahnya, dan di warna-warna gelap ini adalah sebagai hutan, serta yang ini adalah menggambarkan sebuah air terjun. Jadi ini adalah kesimpulannya adalah sebuah karya dengan suasana pegunungan yang terlihat asli. Terima kasih. Oke guys, sekarang kita berdiri di depan salah satu hasil karya dari seniman bernama Maria Taniguchi. Nah, Maria Taniguchi ini adalah seorang seniman yang berasal dari Filipina. Dia berkolaborasi dengan Roh Projects untuk memamerkan karya seninya. Lukisan ini memediakan kanvas dengan berlatar belakang warna hitam, lalu dibuat garis bersekat-sekat dan akhirnya membentuk sebuah tumpukan seperti batu bata. Nah, tumpukan batu bata ini menggambarkan human labor atau hasil kerja para buruh. Nah, jadi menurut ini keunikan dari hasil karya ini adalah dengan media yang sederhana namun mempunyai makna yang cukup unik. Ditambah lagi dengan pencahayaan dari galeri ini sehingga menambah sisi unik dari karya ini. Nama saya Muhammad Adam Robi, nama saya Dina Maranabi. Dan di tangan kita ini ada sebuah karya. Karya di tangan kita ini berjudul Alhamdulillah We Make It. Karya ini dibuat oleh Immanuel. Karya ini bercerita mengenai para imigran yang berhasil bermigrasi ke daerah tujuannya. Nah, bisa kita lihat. Kita sambil jelas. Di gambar-gambar ini ada siluet putih, tapi kenapa nggak siluet hitam? Karena kegelapan. Sebagai siluet putih ini adalah mereka-mereka yang berhasil pergi untuk ke daerah tujuannya, dan dianggap putih yang menghilang. Udah.